Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Alifa, NIM 2409308110025 dari kelas 242B Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis dari dosen pengampu Pak Hadi SEMM. Pengertian etika bisnis dalam kegiatan pemasaran. Etika pemasaran adalah kumpulan nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur cara perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan, pesaing, dan masyarakat secara umum. Tanggung jawab terhadap keamanan produk. Pemasaran yang bertanggung jawab adalah pendekatan pemasaran yang mencakup praktik yang etis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab secara sosial dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik pelanggan. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan kampanye pemasaran yang menarik dan kreatif yang mempromosikan transparansi tanggung jawab sosial dan hubungan yang tulus dengan audiens target. Cara melakukan promosi dan pemasaran dengan etika bisnis. Cara mempromosikan produk yang efektif. Saat ini ada banyak cara mempromosikan produk, baik secara online maupun offline. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, mempromosikan produk secara langsung. Kedua, mempromosikan produk melalui sosial media. Ketiga, menyewa jasa influencer. Keempat, menjadi sponsor event. Kelima, menawarkan diskon atau harga spesial. Keenam, memberi promo setiap pembeli produk. Lingkungan pasar industri dalam etika bersaing. A. Pengertian lingkungan pasar industri. Pasar industri mengacu pada kondisi persaingan bisnis dalam suatu sektor industri tertentu, termasuk pemain utama, struktur pasar, serta faktor ekonomis, sosial, dan teknologi yang mempunyai operasional bisnis. B. Prinsip etika dalam persaingan industri. Agar persaingan tetap sehat dan berkelanjutan, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip etika dalam bersaing seperti kejujuran, tidak menipu konsumen dengan informasi yang menyesatkan, transparansi, mengungkapkan informasi produk dengan jelas dan akurat, tidak melakukan praktik monopoli, memberikan kesempatan yang adil bagi semua pelaku usaha, tidak melakukan black campaign, tidak menyebarkan informasi negatif atau hoax tentang pesaing, menghormati hak paten yang kekayaan intelektual, tidak menciplak atau mencuri inovasi pesaing. C. Contoh pesaing tidak etis dalam industri. Predator pricing, menjual produk yang harga jauh di bawah pasar untuk menyingkirkan pesaing. Pelanggan hak paten, meniru desain atau teknologi pesaing tanpa izin. Iklan menyesatkan, menggunakan strategi pemasaran yang manipulatif atau menipu konsumen. Kolusi dengan pihak tertentu, bermain curang dengan pihak regulator untuk menghambat pesaing. Etika bersaing dalam pelayanan. Dalam dunia bisnis dan pelayanan, persaingan adalah hal yang wajar. Namun, persaingan yang sehat harus tetap mengedepankan etika agar menciptakan lingkungan usaha yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Adapun beberapa prinsip etika dalam bersaing saat melayani pelanggan. Pertama, jujur dan transparan. Jangan menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang produk atau layanan sendiri maupun milik pesaing. Berikan informasi yang jelas mengenai harga ditawarkan. Kedua, mengutamakan kualitas dan inovasi. Fokus pada peningkatan kualitas layanan daripada menjatuhkan pesaing. Berinovasi untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan tanpa meniru atau. Ketiga, menghormati pesaing, tidak menjelek-jelekan atau menyebarkan informasi negatif tentang pesaing, menjaga persaingan yang sportif dengan tidak menggunakan cara curang seperti menyuap atau menyabotase usaha lain. Keempat, mengutamakan kepuasan pelanggan, fokus pada kebutuhan pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik agar mereka pelanggan tanpa merendahkan atau merugikan bisnis lain. Kesimpulan, etika bisnis dalam pemasaran sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan, menciptakan pesaing yang sehat, dan memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
Prinsip dasar etika dalam pemasaran terhadap mencangkup kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keputusan terhadap hukum. Dengan menerapkan etika yang baik, bisnis dapat membangun citra positif, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta menghindari konflik dan dampak negatif yang dapat merugikan perusahaan. Demikian itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.